Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dengan NIM 2407380. Baiklah, saya di sini akan membahas materi terkait yang pertama, sensor O2. Sensor O2 terletak pada saluran exhaust. Sensor O2 berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang agar campuran bahan bakar dan udara tetap ideal. Selanjutnya sensor MAF, mass airflow, terletak pada saluran udara dekat filter udara. Sensor MAF berfungsi untuk mengukur udara yang masuk ke mesin. Selanjutnya sensor TPS. Sensor TPS terletak pada menempel pada throttle body. Sensor TPS berfungsi untuk membaca bukaan pedal gas atau throttle. Baiklah, selanjutnya sensor ABS. Sensor ABS terletak di dekat roda, biasanya menempel pada hub roda atau sistem rem. Sensor ABS berfungsi untuk membaca kecepatan putaran roda agar rem ABS bekerja. Baiklah, sekarang selanjutnya kita masuk ke sistem power window. Power window berfungsi untuk memudahkan membuka dan menutup kaca mobil secara otomatis menggunakan tombol. Seperti kalau yang ini nih, tombol yang untuk naik dan menurunkan kaca belakang kanan. Yang di sini yang kaca sebelah kiri belakang. Yang ini sebelah kiri, sebelah sopir. Ya, ini untuk auto, ini untuk yang sopir, biar memudahkan sopir. Sistem power window ada komponen-komponennya, yaitu motor power window, saklar power window, regulator kaca, spring, dan kabel kelistrikan. Cara kerja sistem power window yaitu saat tombol ditekan, arus listrik mengalir ke motor power window sehingga regulator menggerakkan kaca naik atau turun. Ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sistem rem. Sistem rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. Komponen pada sistem rem yaitu brake pad, brake disc, kaliper rem, master rem, dan minyak rem. Cara kerja sistem rem yaitu saat pedal rem ditekan, minyak rem memberikan tekanan ke kaliper sehingga kampas menjepit cakram. Baiklah, selanjutnya sistem suspensi. Sistem suspensi berfungsi untuk menjaga kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Komponen pada sistem suspensi yaitu shock absorber, pegas, lower arm, dan stabilizer. Cara kerja pada sistem suspensi yaitu suspensi meredam getaran
saat kendaraan melewati jalan tidak rata. Baiklah, di sini modular ABS. Modular ABS merupakan komponen utama dalam sistem anti-lock braking system atau ABS yang berfungsi mengatur tekanan hidrolik minyak rem yang dialirkan ke masing-masing roda kendaraan berdasarkan perintah dari ECU ABS. Modular terdiri atas beberapa katup solenoid yang bekerja secara elektronik untuk mengontrol tekanan pengereman agar roda tidak mengalami penguncian atau wheel lock saat pengereman mendadak. Pada saat mengemudi menginjak pedal rem dengan kuat, ECU ABS menerima informasi dari sensor kecepatan roda mengenai kondisi putaran masing-masing roda. Jika ECU mendeteksi bahwa salah satu mengalami perlambatan yang terlalu cepat dan berpotensi terkunci, maka ECU akan mengirimkan sinyal ke modular ABS untuk mengurangi tekanan hidrolik yang menuju kaliper rem pada roda tersebut. Setelah roda kembali berputar normal, modular akan menahan atau meningkatkan kembali tekanan pengereman sesuai kebutuhan. Modular ABS bekerja melalui 3 tahap pengaturan tekanan, yaitu pressure increase atau peningkatan tekanan, pressure hold penahanan tekanan, dan pressure decrease pengurangan tekanan. Ketiga proses tersebut berlangsung secara otomatis dan berulang kali dalam waktu yang sangat singkat, sehingga roda tetap dapat berputar walaupun kendaraan sedang melakukan pengereman keras. Keberadaan modular ABS sangat penting karena mampu menjaga traksi antara ban dan permukaan jalan, meningkatkan stabilitas kendaraan, serta memungkinkan pengemudi tetap dapat mengendalikan arah kendaraan saat melakukan pengereman darurat. Dengan demikian, modular ABS berperan sebagai pengatur utama tekanan pengereman menjadi efektivitas dan keselamatan sistem pengereman modern. Baiklah, selanjutnya pompa ABS atau ABS pump. Pompa ABS merupakan komponen hidrolik yang berfungsi mengembalikan dan mempertahankan tekanan minyak rem selama sistem ABS bekerja. Pompa ini biasanya terintegrasi dengan unit modular ABS dan dikendalikan secara elektronik oleh ECU ABS. Ketika modular ABS mengurangi tekanan minyak rem pada salah satu roda untuk mencegah penguncian, sebagian minyak rem akan dialihkan ke ruang penampungan sementara yang terdapat di dalam unit hidrolik ABS. Akibat pengurangan tekanan tersebut, diperlukan suatu mekanisme untuk mengembalikan tekanan hidrolik agar gaya pengereman tetap optimal. Tugas inilah yang dilakukan oleh pompa ABS. Pompa ABS bekerja dengan cara memompa kembali minyak rem dari ruang penampungan menuju saluran hidrolik utama sehingga tekanan pengereman dapat dibangun kembali sesuai kebutuhan. Selain mengembalikan tekanan hidrolik, pompa ABS juga berfungsi menjaga kestabilan distribusi tekanan rem pada seluruh roda kendaraan. Dengan adanya pompa ABS, sistem pengereman mampu menghasilkan gaya pengereman yang efektif tanpa menyebabkan roda terkunci. Selanjutnya, sensor ABS. Sensor ABS merupakan sensor elektronik yang berfungsi mendeteksi dan mengukur kecepatan putaran masing-masing roda kendaraan secara terus-menerus selama kendaraan bergerak. Sensor ini menjadi sumber informasi utama bagi ECU ABS dalam menentukan kondisi pengereman dan tingkat traksi roda terhadap permukaan jalan. Sensor ABS biasanya dipasang pada setiap roda kendaraan dan bekerja dengan membaca putaran roda atau turn wheel yang terhubung dengan hub roda. Saat roda berputar, sensor menghasilkan sinyal listrik yang frekuensinya berubah sesuai dengan kecepatan putaran roda. Sinyal tersebut kemudian dikirimkan ke ECU ABS untuk diolah menjadi data kecepatan roda. Melalui data yang diterima dari sensor ABS, ECU dapat membandingkan kecepatan putaran seluruh roda secara real time. Apabila salah satu roda mengalami perlambatan yang jauh lebih cepat dibandingkan roda lainnya, ECU akan mengidentifikasi kondisi tersebut sebagai indikasi awal penguncian roda. Selanjutnya, ECU akan memerintahkan modular dan pompa ABS untuk mengatur tekanan pengereman pada roda yang bersangkutan. Selain digunakan sistem FP adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin kendaraan yang menggunakan kendali elektronik
untuk mengatur juga waktu dan durasi penyemprotan bahan bakar ke dalam mesin. Sistem ini dikendalikan oleh ECU (Electronic Control Unit) yang menerima informasi dari berbagai sensor yang mengolah data tersebut untuk menentukan bahan bakar yang paling sesuai dengan kondisi dan mesin. Baiklah, selanjutnya injektor. Injektor merupakan komponen pada sistem EV yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau langsung ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Injektor bekerja berdasarkan perintah dari ECU, sehingga jumlah bahan bakar yang disemprotkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Fungsi injektor yaitu menyemprotkan bahan bakar ke mesin injektor menyalurkan bahan bakar dari fuel rail menuju ruang pembakaran sesuai kebutuhan mesin. Mengabutkan bahan bakar diubah menjadi partikel-partikel halus agar mudah bercampur dengan udara sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna. Selanjutnya koil pengapian. Koil pengapian merupakan komponen sistem pengapian yang berfungsi mengubah tegangan rendah dari aki menjadi tegangan sangat tinggi yang dapat mencapai puluhan ribu volt untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi. Koil bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang menghasilkan tegangan tinggi ketika arus listrik pada kumparan primer diputus oleh ECU. Fungsi koil pengapian yaitu menaikkan tegangan tinggi. Tegangan aki yang hanya 12 volt dinaikkan menjadi sekitar 20.000 sampai 40.000 volt agar mampu menghasilkan percikan api pada busi. Selanjutnya menyuplai energi ke busi, dan tegangan aki yang dihasilkan koil disalurkan ke busi untuk memulai proses pembakaran, campuran udara dan bahan bakar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu apa tanda nafas rem habis? Biasanya kalau nafas rem habis, rem akan berhenti dan pedal rem akan terasa lebih jauh saat diinjak. Dan daya pengereman seluruh. Dan biasanya daya pengiriman akan hilang. Nah, selanjutnya apa saja tanda-tanda jika software rusak? Jika software rusak, biasanya mobil akan terasa limbung saat di tikungan, dan biasanya menimbulkan bunyi pada ketika kendaraan. Selain itu, kendaraan akan terasa lebih keras. Nah, sekarang masuk pada sesi review dengan mekanik. Baiklah, apa gejala jika sensor berubah rusak? Baiklah, saya akan menjawab. Jika sensor rusak, pembakaran mesin tidak stabil dan tidak optimal, sehingga bahan bakar akan terasa boros. Dan selain itu, tenaga mesin juga dapat menurun. Emisi gas buang meningkat dan lampu engine biasanya menyala di dashboard.